Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعلماء المحدثين والمفسرين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ووالدينا وأصدقائنا وأحبابنا وشيخنا وأنفسنا وجاءنا وأوصينا أن الله يغفر له ويرحمه ويسكت أن الله ويولي علينا بركاته وأسراره ورحمة الحكمة والصبر والشكر في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه وسلم تذكيرا. أما بعد. Para kiai, para asatidzah, para guru, jamaah, konsilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus DKM Masjid Al-Ikhlas Al-Ustaz Haji Madinah. Mudah-mudahan di pagi yang berkah ini kita semuanya selalu Allah kasih sehat walafiat. Allah selalu anugerahkan kepada kita keberkahan yang luas, berkah rezeki kita, berkah waktu kita, berkah ilmu kita, berkah keluarga kita. Allah lindungi kita dari segala godaan setan. Allah lindungi kita dari segala hawa nafsu kita. Allah lindungi kita dari segala yang jelek-jelek, musibah, celaka, bencana. Allah lindungi kita dari hawa nafsu kita sendiri. Semoga Allah panjangkan kita dalam doa, dalam
bertakwa, dalam berbakti, dalam beramal mulia, dalam keselamatan. Semoga Allah terima segala doa-doa kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah memberkahi kita, diambil dalam keadaan husnul khatimah, hazimiyah wa kulli intisar wal hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bertemu lagi di majelis silat yang berkah ini. Tadi kelewat sedikit-sedikitnya karena dari malam murid pulang sampai jam 12 lewat. Saya dari sana prinsipnya jam 10 sudah tidur selama ini. Ya sekarang ya harus melayani umat sebagai Robi Surya PNU Kota Bekasi, yang ranting, yang kecamatan, yang tokoh. Di malam ada satu di berapa? 12 lewat. Kenyang banget. Ya karena sudah berhenti WA datang ya menghormati. Oleh karenanya saya baca ayat surah At-Taubah ayat 128 yang pada bulan-bulan ini ayat ini sangat populer. Ayat-ayat ini hampir dibacakan orang semuanya, yakni tentang akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum ayyuhal arab, wahai bangsa, sungguh telah datang bersama ayyuhal arab, wahai bangsa. Dalam tafsir lain lebih luas lagi, bukan hanya ayyuhal arab, tapi ayyuhal insan, wahai manusia, telah datang bersamamu. Bukan datang kepadamu, tapi datang bersama kita. Karena ja'akum itu adalah sesuatu yang datang, itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang agung, yang besar. Seperti iza ja'a nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah yang begitu besar, yakni Fathu Makkah, di mana tanah kelahiran Nabi
membesarkan Nabi, kemudian dikuasai oleh kafir Quraisy, kemudian pada waktunya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya idza jaa nasrullah. Nah, laqad ja'akum, sungguh telah datang bersamamu wahai manusia. Ayyuhal Arab, wahai orang Arab. Rasul itu seorang utusan. Jadi bukan sekedar utusan untuk umat tertentu, tapi utusan yang lebih luas lagi kepada seluruh manusia. Azizus Syakti, itu manusia yang agung. Min anfusikum, ay min jinsikum, basyarin Arabiyyin Quraisyin mislu. Jadi dari bangsa manusia Arab bersuku Quraisy sama seperti ini. Jadi min anfusikum, Nabi Muhammad ini didatangkan kepada kita seluruh manusia umat di muka bumi ini adalah seorang yang agung, seorang yang akan membersamai kita. Wa quriya bi fathil fa ay min asyrafikum afdali. Min anfusikum bisa dibaca bi fathil fa min anfasikum, yang artinya adalah orang yang paling mulia di antara kalian. Wa afdalikum, orang yang paling utama di antara kalian. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, atau juga bisa dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum bi fathil fa, yang berarti adalah min anfusikum, min asyrafikum, wa afdalikum, orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling utama di antara kalian. Qila hadhihi qira'ah Fatimah wa Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan bacaan yang model min anfasikum adalah bacaannya Siti Fatimah, wa Aisyah, dan bacaannya Siti Aisyah, semoga Allah meridai keduanya. Azizun alaihi ma anittum, yang merasa berat, yang datang ini merasa berat ma'anittum, atas apa yang menjadi beban bagi orang-orang yang didatangkan. Aisyakun sadidun ala hadzal rasul ma asantum bahwa yakhafu alaikum wuqu'an fil azab. Jadi seorang rasul yang diutus kepada manusia, kepada orang-orang Arab, model memiliki karakter, memiliki jiwa azizun alaihi ma anittum. Kalau melihat orang itu, kalau kelihatan orang itu beban ekonomi menjadi beban Rasul. Melihat orang tidak sholat, beban menjadi bagi seorang Rasul. Melihat orang tidak beriman, menjadi beban bagi Rasul. Makanya Aisyakun syadidun ala hadzal rasul, yakni menanggung beban yang berat terhadap diri Rasul. Man asamtum, apa yang kamu lakukan terhadap perbuatan dosa. Jadi kita berbuat dosa, Rasul beban. Kita tidak beriman,
Rasul beban. Kita tidak sholat, Rasul beban. Kemudian diajak untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul beban. Wa huwa yakhafu 'alaikum al-wuqu'an fil azab. Yani takut. Rasul itu takut kepada kita al-wuqu'an fil azab. Kalau kita nanti jatuh kepada perbuatan dosa, kalau kita jatuh nanti kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika lagi mau diambil nyawanya oleh malaikat maut itu masih beban, tidak mau diambil dulu. Ditanya dulu kepada malaikat maut, nanti setelah aku meninggal umatku ini bagaimana? Balik lagi ke langsungnya lapor sama Allah malaikat itu. Kemudian disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, umatmu nanti umat-umat lain itu haram masuk surga sebelum umatmu duluan pada masuk. Begitu dikasih kabar itu dari malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, baru kan Nabi Muhammad, silahkan ambil nyawa. Makanya kalimat dari Muhammad ketika mau meninggal, apa yang diucapkan? Ummati, ummati, ummati. Itu adalah ungkapan keprihatinan. Ungkapan prihatin. Prihatin seperti apa? Takut umatnya nanti banyak yang disiksa. Tapi dia juga sadar bahwa umatnya banyak yang berbuat dosa. Makanya kekhawatiran dan kecemasan keprihatinan itu keluar dalam kata-kata beliau sebelum beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata ummati, ummati, ummati. Umatku nanti bagaimana kalau masuk neraka? Umatku nanti bagaimana kalau disiksa? Jadi bukan saja di dunia tidak beriman, kafir, tidak sholat, tidak ikut Nabi, sampai di akhirat pun dipikirin. Umat kita ini dipikirin oleh baginda Rasulullah baginda Muhammad SAW. Takut nanti kalau kita disiksa. Tapi juga Nabi paham juga sadar bahwa umatnya juga banyak yang tidak beriman, banyak yang jatuh pada perbuatan dosa. Nah, oleh karenanya kita sebagai umatnya itu diminta untuk banyak baca sholawat. Itu satu untuk kita. Yang kedua, sebagai doa dari kita bahwa Rasul begitu dikirim kita biar dibalas yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang begitu dari hati yang paling dalam untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Harisun alaikum, itu sangat berhasrat, sangat berkeinginan kepada kita semuanya, fi imanikum, agar kita ini semuanya beriman. Iman kita ini semuanya bagus. Iman kita ini semuanya kokoh. Iman kita ini harus bertambah kepada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salahi halikum, dan keadaan kita bagus. Keadaan kita bagus. Ibadahnya bagus, keimanannya bagus, ekonominya bagus, kehidupan keluarganya bagus, keselamatannya bagus, bertakwanya bagus, selamat dunia dan akhirat.
itu begitu berkeinginan Nabi kita Muhammad SAW agar kita ini imannya cakep, imannya kokoh, keadaan kita juga bagus. Bahwa syadidul raghbata ala isalil khairat, sangat menginginkan kita itu semuanya sampai kepada kebaikan-kebaikan, sangat menginginkan bahwa kita ini sebagai umatnya menjadi orang yang baik, baik hati kita, baik pikiran kita, baik amal kita, baik dengan tetangga kita, baik dengan saudara-saudara kita, baik dengan alam, baik dengan manusia secara keseluruhan, secara umum. Ilaikum fid dunya wal akhirah, kepadamu menginginkan kebaikan itu baik di dunia maupun di akhirat. Makanya nanti di akhirat kalau kita sudah tidak mampu, apa? Akan dikasih syafaat oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih disyafaat, masih ditolong oleh baginda Rasul kepada umatnya yang memang tidak berlebihan dalam berbuat dosa. Bil mukminin, dengan seluruh orang-orang mukmin, hai bijamiihim, semuanya berkeinginan demikian, baik kita di dunia maupun di akhirat, dari segala hal. Raufur Rahim, Rauf. Jadi Rauf itu kasih sayang yang sudah melebihi batas rofah. Kalau kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, mau dia sebel banget, mau dia benci banget karena perilakunya yang sudah keterlaluan, tapi kasih sayangnya masih lebih besar. Walaupun disakiti, walaupun tidak dituruti, tetap kasih sayangnya lebih besar. Raufur Rahim, dan kasih sayang bahwa Ta'ala syadidul rahmah bit-ta'inin. Allah Ta'ala itu sangat menyayangi dengan orang-orang yang berbuat taat kepada baginda Rasul, yang berbuat taat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Qursilan rahimahullah. Makanya tadi yang saya bilang dalam ayat kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para rasul dan para malaikat itu bersalawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita bentuknya adalah di samping kita sendiri ingin mendapatkan syafaat, itu seakan-akan adalah biar juga Rasul itu dibalas dengan sebaik-baiknya atas kebaikan yang dilakukan kepada kita. Sholawatnya malaikat setiap saat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus malaikat mohon ampun. Sholawatnya Allah selalu memberikan rahmat, selalu melimpahkan rahmat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita untuk kita yang paling untung, yang paling besar kalau kita bersolat kepada baginda Rasul adalah untuk kita. Makanya ada supportnya
Ada riwayatnya, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam asyara. Kalau kita bersolat kepada baginda Rasul satu kali, maka Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Begitu baiknya baginda Rasul kepada kita, mulai dari dunia sampai akhirat. Ya, kita sebagai umatnya jangan malas-malas membaca sholawat. Kita rajin membaca sholawat, rahmat Allah semakin banyak. Semakin berlimpahnya rahmat dalam kehidupan kita, semakin mudah. Semakin gampang. Insya Allah jauh dari kerisauan. Insya Allah jauh dari kegalauan. Insya Allah jauh dari keterpurukan. Karena hidup kita bersama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul hasbiyallah fa in tawallaw ay fa in a'rada haula'il munafiqun wal kuffar 'alal iman wa taubah wa nasabukal haram. Maka jika berbalik, ay aqrado, mereka itu orang-orang munafik, haula'il munafiqun, orang-orang munafik enggak mau ngikutin Nabi Muhammad, enggak mau diajak kebaikan oleh Muhammad, wal kufar, orang-orang kafir, ada iman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taubah, untuk bertobat, wa nasabukal haram, malah mereka memerangi dengan cara terbuka. Apa? Waqul hasbiyallah. Maka ucapan hasbiyallah, ayat ini cukupi aku. Ayat inilah cukupi aku ya Allah, bahwa siap di. Jadi ini bagi pelajaran bagi kita. Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim ketika detik-detik mau dilemparkan ke api yang begitu membumbung tinggi oleh Raja Namrud, dalam proses itu Nabi Ibrahim ditawarin itu oleh malaikat. Ya Ibrahim, apakah perlu dibantu agar tidak terbakar, agar tidak dibakar? Tapi Nabi Ibrahim dengan proses yang begitu panjang menghadapi Raja Namrud dan kaumnya yang begitu zalim, apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup, Allah yang akan menolong. Walaupun dapat tawaran dari malaikat, Nabi Muhammad juga dikasih tahu oleh Allah begitu. Kalau sudah diajak beriman, orang-orang munafik, orang-orang kafir diajak beriman untuk bertobat, bahkan mereka memerangi secara terbuka. Apa? Ucapin, Faqul hasbiyallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kalau dalam kehidupan ngurusin anak begitu sulit, begitu susah untuk kita ajak kebaikan, bilangin kebaikan, sudah tidak berdaya kita. Semua yang cara sudah kita lakukan, maka ucapin hasbiyallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau dengan bertasbih, ada ayat lain, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Sabar atas ketetapan Allah. Fa innaka bi a'yunina, karena kehidupan kita ini sedang diawasi
oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hiruk pikuknya, yang begini, yang macam-macamnya. Tapi kita kadang-kadang tidak paham bahwa kalau kita bersabar terhadap ketetapan itu nanti akan ada rahmat Allah di balik itu. Meskipun kita saat itu adalah terasa tidak mampu, makanya wasbir li hukmi rabbika, sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bi'ayunina. Solusinya apa? Wasabbih bihamdi rabbika, bertasbih kepada Allah Subhanahu tasbih. Makanya dalam sholat banyak kalimat tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hina taqum, ketika kita bangun tidur, kita bangkit, baru tasbih kepada Allah. Jangan langsung begitu bangun tidur keingetan utang banyak banget, tangan bayar kelihatannya ini bisa dijorok orang ini. Kita sudah berusaha luar biasa, kehidupan kita seperti itu. Makanya begitu hina taqum, ketika kita bangun tidur, apa ini? Subhanallah. Jangan langsung yang diingat adalah langsung Allah. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Atau ada juga ayat yang senada untuk kita sadar dalam kehidupan. Orang yang berkeluarga, katakan serba salah dilema, istrinya orang banget, mau diapain adalah istri. Bagaimanapun dia adalah bapaknya anak-anak. Bagaimanapun istri itu adalah manusia tempat yang paling baik. Makanya ada orang yang tak sabar, ada yang istrinya diborong, ada yang istrinya dilemparin. Kata Al-Quran begini, wasbir ala ma yaqulun, sabar apa yang dia katakan, sabar apa yang diomongin. Wah, hajar jamilan, ninggalinnya dengan indah. Bukan berarti ninggalinnya cerai, bukan. Itu mulai terakhir dan apa saja dalam kehidupan. Wah, hajran jamin, tinggalin dengan cara yang indah. Jangan kita ninggalin sambil duduk, sambil undang-undang pintu, sambil banting-banting piring. Nah, itu maksudnya. Udah tinggalin aja. Keluar juga ngopi di luar, warung kopi, balik udah baik lagi. Itu. Dan demikian juga dengan kehidupan dengan orang yang menghina kita, yang merendahkan kita. Kalau kita nggak bertasbih, kemudian kita tinggalin dengan indah. Entah kenapa? Karena memang hukmi rabbik, memang sudah ketetapan Allah. Nabi Muhammad kan pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad berdakwahnya, ada yang tidak kurang sabar. Orang Yahudi, orang kafir diajak masih begitu-begitu saja. Dalam Al-Quran ada anta muzakir. Apa itu awal sebelumnya? Anta muzakir. Engkau hanya cuma ngajak, engkau hanya cuma ngingetin. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Jangan merasa menguasai segalanya. Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa, gantengnya luar biasa, baiknya luar biasa, seperti digambarkan ayat ini. Tapi dengan pamannya sendiri, Abu Thalib,
Bisa nggak mengislamkan? Padahal dia tidak bersama-sama. Ya itulah kadang-kadang yang kita diminta wasbir li hukmi rabbik. Ya, ada yang kita tidak paham. Fa innaka bi a'yunina. Makanya apa-apa di sini juga dikatakan fa in tawallau, Nabi Muhammad udah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Udah kayak apa dalam hatinya? Mau meninggal aja yang disebutin adalah kita, yang diprihatinkan kita. Fa in tawallau, kemudian masih ada yang berpaling. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ucapin itu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Aila hafizo wala nasiro illa. Jadi tidak ada yang menjaga kita, yang memelihara kita. Wala nasiro, tidak ada yang menolong kita. Illa, kecuali adalah Dia. Dia Allah. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya kita serahkan, kepadanya kita bertawakal. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim, yaitu Tuhan yang memiliki arus yang besar. Fa'in ja'ala sifatan lirabbi, atau fa'in ju'ila sifatan lirabbi, maka jika dijadikan sifat bagi Tuhan Al-Azim ini, makna uzmata, maka arti daripada azim al-uzmah dia wujudul wujud, yaitu wajib ada di situ. Atau wa taqaddusu anil hajamiyah wal ijza, maha suci dari bentuk-bentuk dan bagian-bagian. Wa kamalul ilmi wal qudrati, dan kesempurnaan ilmunya dan kesuciannya. Wa tanazzu an yatamassala bil awham wa tasila ilaihil afham. Yakni maha suci dari perumpamaan-perumpamaan yang di luar akal. Jadi nggak ada tuh kita membayangkan Allah begini, nggak ada, nggak sampai. Oh Allah lagi sedang begini, enggak. Oh Allah begini, enggak. Maha suci dari perumpamaan, dari bayangan-bayangan yang tidak masuk akal. Wa in yu'ila sifatan lil arsy, dan kalau dijadikan sifat bagi arsy ini pamakal uzmah, arti daripada azim, kabul yirmi wattisaqul jawanibi, itu arsy itu adalah sebuah tempat yang besar, wattisaqul jawanib, kemudian luas sisi-sisinya, wa wujubul arsy, dan keberadaan arsy itu amrun masyhurun, sesuatu yang sudah dikenal. Jadi keberadaan arsy itu amrun masyhurun, keberadaannya sudah dikenal. Wal kufar sama'u, orang-orang kafir pun meskipun dia tidak beriman kepada Muhammad, dia sudah mendengar soal arsy. Min aslafihim sama'u min aslafihim, orang-orang para pendahulu kita juga sudah pada mendengar tentang. Au minal yahudi wan nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga mendengar tentang daripada keberadaan arsy. Makanya dikatakan alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat taat dari baginda Rasul Muhammad SAW untuk sebagai umatnya terus secara istiqomah dawamah bersalawat, bisa bersalawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Insya Allah kehidupan kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasul dunia dan akhirat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ya murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika is tasbih lagi tuh. Kita selesai dari majlis baca subhana rabbika kita baca tasbih. Untuk apa? Kalau kita baca tasbih, majlis diakhiri dengan tasbih, ini yang niatnya jelek di majlis, kemudian yang tidur aja dari sebelum sampai sekarang, kemudian dari ngobrol aja dari datang sampai sekarang, orang lagi ngaji, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya majlis itu diakhiri dengan kata-kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah kalimat tasbih. Memang Nabi Muhammad itu begitu. Allahumma diqaumi fa innahu la ya'lamun. Kalau Nabi Muhammad begitu. Sabar. Kalau nabi-nabi dahulu belum tentu. Nabi Yunus utuh, suruh ngajak umatnya kagak ada kok lari ke laut. Akhirnya Nabi Yunus siapa ya? Ditelan ikan hiu. Nabi Nuh kemudian dapat 80 orang, bertahun-tahun dapat 80 orang. Udah yang lainnya disuruh oleh Nabi Nuh. Ya Allah, tunggu musnahkan aja. Kalau Nabi Muhammad terpelihara sampai sekarang umatnya. Mungkin kalau ada keturunannya umatnya Nabi Nuh ada 80 orang itu yang selamat sekarang menjadi muslim. Kalau yang lain semuanya, kalau umatnya Nabi Muhammad yang ketika Nabi Muhammad adalah kafir, tapi anak-anaknya pada beriman. Itulah makanya sabar terhadap ketetapan Allah. Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.